Ambiar, mari kita bangkit bersama-sama. Kalau menemukan kegagalan, ingat kalau misalnya gagal, ada orang yang gagal 10 kali, tapi ada juga orang yang 15 kali gagal sebelum akhirnya menemukan keberhasilan. Ya, kenapa tepuk tangan? Karena itu kata-kata yang begitu menyentuh. Kenapa kalau misalkan kita gagal kedua kali, ketiga kali selalu mengatakan kenapa tidak belajar dari kegagalan? Tanya sama diri kamu sendiri, Mohon maaf Orang deh. kalau belum pernah nikah emang kayak gini ya, Ki? Bener. Padahal Mohon nggak maaf. ada orang yang kepengen gagal. Gak ada bener, gak ada. Jangan aneh. Penonton dari mulai 10, 9, sampai 3. Di penonton kita, bahkan sekarang cuma 3 hilang. Sampai 3. Budget dikurangi ya? Cuma 3 loh. Waduh, ya. Jangan telat dong, gimana mau jadi artis loh? Bener. Ya, tapi Kok buat bisa sobat Ambiar, sih? mari kita bangkit bersama-sama menyambut hari ini. Semoga lebih semangat ya. Karena bintang tamu yang kita hadirkan ini juga memberikan inspirasi yang sangat luar biasa. Gagal wajar, tapi bangkit adalah satu hal yang luar biasa. Termasuk penyanyi yang sangat luar biasa. Dia juga pernah bangkit karena keadaannya di mana pita suaranya. Apalagi kalau penyanyi kan modalnya pita suara. Iya kayak gue nih guys, batuk. Mana 17 aku Juni. Tenang. Semangat, wis, semangat, semangat. Ya, kita akan hadirkan seorang penyanyi yang sempat bangkit. Ini dia Judika. Suka lirik lagunya. banget. Pagi-pagi ngomongin putus ya. Iya. Mempertahankan hubungan atau menunda perpisahan. Kita sedang mempertahankan hubungan atau hanya menunda perpisahan. Oh. Aduh, Apa sih dalam dia di sini banget. menunda perpisahannya? Ya nggak tahu dia lari aja ke situ. Iya. Dia mah perpisahan gak pernah ditunda-tunda. Dia kalau bisa disegerakan berpisah. Judika tuh suaranya ya, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam. Ngejeleger loh. I love your voice, Judika. Oh my God. Itu tuh pagi-pagi Bang Judika kalau nyanyi begitu suka sakit gitu gak sih? Ya, pokoknya pagi-pagi tuh suara gue ambiar aja pokoknya. Wih. Sehat ya Bang Judika ya. Pagi Ambiar. Kita berempat mengucapkan Terima kasih. Dan Judika udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Ini kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar, seorang Judika ternyata dengan suara yang sangat luar biasa, Iya. pita suaranya katanya sempat bermasalah. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Biasanya kan orang taunya kalau penyanyi itu suaranya selalu fit terus. Berarti Bang Judika pernah mengalami pita suara yang rusak juga? Iya, jadi ini sebenarnya kejadiannya udah 1,5 tahun yang lalu. Jadi kebetulan tuh sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu aku karena waktu itu nyanyi terus jadi overuse lah. Jadi pita suaraku tuh Kebanyakan job gitu ya Bang? puji Tuhan ya. Tapi emang betul, abang itu, waduh kemana-mana. Oh, Di mana aja pokoknya. betul. Pria udara di bandara ada aja ketemu. Bener. Iya ketemu terus sama lu. Selalu gila deh bang. Job luar kota jadi nyanyi terus. Nyanyi terus suaraku tuh pagi-pagi bangun gitu kayak kita lagi cuci muka kayak berdahak gitu tapi darah kental gitu loh. Sakit parahnya gitu terus aku bawa ke dokter THT terus ada pembengkakan lah di pita suara, ada nodul tapi masih kecil. Jadi waktu itu lebih disuruh untuk harus vokal rest lah 4 bulan lah minimal gitu. Kebetulan waktu itu sebelum bulan Mei, sebelum pandemi itu jadwal udah ada gitu, kontrak nggak bisa dibatalin. Nah tiba-tiba pandemi itu, jadi kayak aku pandemi itu orang kan kita juga nggak minta gitu, tapi kayaknya jadi buat aku jadi ada bersyukurnya rehat gitu karena akhirnya aku rehat. Begitu pandemi kelar, udah dia beres gitu. Kalau dokter bilang itu penyebabnya karena apa Bang Judika bisa sampai berdarah gitu pita suara? Iya overuse aja karena kan kita tuh terakhir tuh nyanyinya kadang-kadang jam 12 malam kita masih manggung ada, terus besoknya kita harus flight pagi, pergi ke kota lain, Kurang istirahatnya nggak benar, makannya juga mungkin nggak benar. Jadi apalagi aku nyanyi kan dengan nada-nada yang tinggi gitu, kayak aku yang tersakiti bukan dia tapi aku, gitu. Semua nada-nada tinggi yang orang udah tahu kalau aku turunin jauh pasti ketahuan. Jadi memang aku push selalu nyanyi Korok dengan kalau turun jauh. nada itu gitu. Ya kalau kayak Dewi pasti tahu juga kan nada-nada kita tuh kalau rocker tuh gitu kan. Gak bisa kalau nada ke bawah jadi. Jadi Iya. Tapi itu sekarang kondisinya gimana Bang? udah puji Tuhan udah total udah beres, udah beres. Bahkan ini kita persiapan untuk mulai Oktober sampai tahun depan aku mau bikin konser. Wih, semoga dimudahkan belakangan. Tapi lain konser aku tanggal 17 Amin. Singapura. 17 Juni. Yes. Singapura, sukses. Abang itu tuh diobatinnya tuh minum atau disuntik atau di apa?
Enggak, sebenarnya karena suaraku ini dari kecil kita udah nyanyi juga, sebenarnya lebih butuh istirahat sebenarnya. Jadi bener-bener ngomong pun kita bener-bener pelan. Kayak gini ini udah ketinggian, misalnya ya cuman kalau boleh diem kata dokter. Jadi sebisa mungkin tidak dipergunakan pita suara. Bang, tapi dengan kejadian Aku kemarin. tapi dengan kejadian itu dokter bilang nggak boleh ya, harus ada istirahat ya. Misalnya dalam 1 minggu harus ada 2 hari istirahat, jangan dipakai terus suaranya untuk nyanyi-nyanyi. Ada nggak perhatian dari dokter untuk kasih tahu warningnya? Kalau udah sembuh gitu. Dengan udah sembuh. Yang jelas waktu itu dia bilang kalau ini masih dipaksa terus ini bakalan rusak gitu. Karena aku juga waktu itu dengar senior aku, idola aku tuh Mas Ari juga sempet. Dia hampir setahun malah harus berhenti. Dan dia kalau nggak salah dia sempet sempat tindakan untuk menghilangkan nodulnya. Gitu. Kalau aku itu masih kecil, jadi memang kata dokter ya mudah-mudahan bisa hilang sendiri. Tapi memang harus vokal rest. Jadi aku bilang apa yang boleh dan apa yang enggak itu aja. Jadi yang asam-asam nggak boleh. Apalagi pantangannya? Terlalu pedas nggak boleh. Terus minuman dingin? Kopi juga Jadi dia bilang nggak boleh karena aku peminum kopi jadi Iyalah, kita berkopi. agak susah. Dikurangin aja ya? Dikurangin aja. Kalau aku sih nggak apa-apa bang, pedas apapun nggak apa-apa. Yang penting jangan ada yang musik aku aja deh. Oh ya itu lebih Sama pribadi ya. laki-laki, Kalau dia lebih ke emosi, Lebih ke personal ya. lebih ke emosi. Jadi suara aku tuh nggak keluar kalau sudah ada cowok yang bikin pusing atau apa. Sekarang lagi ada yang bikin pusing nggak? Nggak Gak ada. Nggak ada. Sekarang Abis makanya mau bikin konser. Lagi happy sekarang. Sekarang lagi happy. Bang Judika, tapi kalau suara tinggi masih aman nih sekarang nih. Kalau misalnya nyanyi suara Ayo tinggi. dong, ajarin dong Fine. tekniknya. Bisa tapi nggak maksudnya penyanyi tetap pagi-pagi itu kan agak ini ya. Iya. Kurang panas. Pagi-pagi lagi Kurang tidur ya, panas, bangunin dong. Iya. Bangunin. Biasanya sore kita panasnya ya bang. Apa? Sore. Tapi ternyata ya berarti itu salah satu resiko menjadi seorang penyanyi, apalagi dengan suara tinggi. Resikonya Iya. bisa ke sana, itu yang kita nggak pernah tahu. Apalagi modalnya adalah suara, di mana pita suaranya juga harus dijaga ya. Betul. Tapi ngomongin soal Judika dengan jadwal yang sangat luar biasa padat, Sobat Ambiar manggung sana kesini keliling Indonesia. Sempat juga kemarin ada satu momen di mana bikin kita kaget juga. Apa Ini itu? gimana nih ketika ada satu momen pelipisnya sempat luka? Tuh jadwalnya gimana? Coba kita bahas itu ya. Pelipis lukanya nih. Ini Ya Allah. sampai dijahit ya? Aduh, ini kenapa bang? Ini sebelah kiri kemarin ini. Ya kalau lihat gini kayak gue penyanyi apa petinju ya gini ya. Iyalah. Itu kenapa sih Bang? Ini main bola sebenarnya. Oh, main bola. Aku kan hobi main bola sama. Oleh-oleh main Nah bola. ini baru beres. Jadi kemarin pas final ada satu kompetisi Final Idol. Jadi pas lagi final aku kan tiap Senin main. Nah jadi lagi main bola nggak tahu lah tabrakan. Jadi pemain lawan tuh yang back aku lagi nyerang dia lari kita fight lah dapetin bola di atas. Mungkin dia lebih tinggi dia nyeruduk gitu posisinya. Jadi yang kena pelipis sini. Jadi kepala sini nyeruduk pelipisku yang sebelahnya kan pelipis ini tipis kan ada tulang. Jadi pas aku disundul juga sebenarnya aku ngerasa cuman sakit doang. Aku nggak tahu kalau itu ternyata udah berdarah di mana-mana. Temen yang bilang, "Wih, berdarah panggil ini" gitu. Jadi pas aku pegang udah darah semua. Jadi langsung dibawa ke Siloam waktu itu karena deket ke stasiun TV yang aku mau live. Bawa ke situ langsung dijahit, kebetulan yang teman kita main ada dokter juga. Gak pusing bang pas langsung live lagi malamnya gitu. Langsung Hari itu sendiri hari itu belum. Besok paginya langsung hitam semua. Apanya mata segitu? Iya segini semua hitam sebelah di lingkaran sini nih. Semuanya hitam karena dijahit 3 cm dalamnya. Oh, dalam juga ya, itu dalam 3 Jadi cm aku loh. juga harusnya tadi 12 jahitan cuman aku bilang namanya seamless ya. Jadi dia lebih berjarak Seamless supaya stitch nggak kelihatan ya. Tapi sekarang udah nggak apa-apa bang. udah enggak. Oh iya. Cuman Tapi aku juga kemarin berdarah-darah Rian. Kenapa? Alis aku. Kenapa? Sulam alis. Banget dong gak nyambung Ini mah permainan laki, bukan sulam alis. Sulam alis gitu bayarnya per helai ya tuh. Bang, jadi abis dijahit langsung live malamnya. Live malam itu dan kebetulan pas kayak gini ada break waktu itu perbannya aku kan minta tipis supaya orang nggak tahu lah. Kebetulan aku kan sering pakai kacamata jadi agak nutup. Oh, nutup. Nah cuman waktu mau habis itu dia netes tuh turun darahnya. Jadi tiap break itu ada manajerku dia siapin perban Kan ganti-ganti. dijahit ditutup gitu kan tadi. Iya karena tadinya mau ditutup harus tebal, cuman aku nggak mau pas live tuh kelihatan kayak
Iya. Kenapa gitu, gitu. Ya, jadi tipis aja terus pakai kaca. Ya, tapi bentuk mohon maaf bang, profesionalisme. mohon maaf saya mau nanya, Ya. hidungnya operasi di mana bang kalau boleh? Enggak, dia mah asli. Lu tiap bintang tamu lo tanya hidung di mana, hidung di mana. Ya, kayak Jadinya Tapi udah Kayaknya, kesekian kali sebenarnya ada yang beberapa Tanya. ada MC juga pas lagi nyanyi, lagi jiar. Ini operasi di mana? Kasih tahu aja gitu. Ya ini asli dari yang ada. Makanya kalau Tapi udah emang asli bagus. jangan dibuat-buat. tapi ya Ini buat-buat emang kebiasaan ini. kalau dia ngeliat hidung mancung dikit. Udah Operasi di kepengen mana? operasi Jadinya kan di ntar sobat Ambiar tuh mikir bintang tamu sama artis tuh demennya operasi, nggak semua. Iya. Tapi Bang Perawatan kan Judika- dikira operasi lagi. Tapi itu operasi. Operasi bang. Aku loh dia. Ditanya lagi Judika. Bang Judika, kemarin Duma Riri sempat marah segala macam nggak sih ketika tahu, apalagi kan mau show segala macam ya. Mungkin ini salah satu bentuk perhatiannya. Kalau marah wajar, namanya juga pasangan Istri, ya. ya. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar seperti apa bentuk perhatian Duma Riris kepada seorang Judika. Namanya juga istri. Romantis ya begitu-begitu tuh ya. Itu barusan ngomelin apa sih bang? Ingat ngomelin itu. Yang ngomongnya gimana barusan? Gak usah kerja gitu. Iya kan aku bilang, ya aku kan mau live. Waktu itu karena aku bilang karena itu pasti tahu, dia pasti ketahuan lah habis main bola kayak gitu kan nggak pernah kejadian separah itu. Aku bilang aku gini-gini terus video call, dia kaget. Ini apa gini? Ya udah nggak usah syuting gitu. Dia Oh, diminta nggak usah syuting. Iya biar istirahat. Istirahat gini-gini terus ada besoknya juga ada nyanyi bisa. Enggak apa-apa ini biasa gitu gini-gini. Nah, dia marah-marah itu. Nanti kamu gimana-gimana lebih ke perhatian Khawatir. sebenarnya. Iya. Terus tapi ketika dia tahu bahwa akhirnya Bang Judika lanjut syuting, malamnya lanjut live, dia tambah marah dong berarti pas pulang ke rumah. Enggak. Waktu yang itu dia nanya, bukan dia waktu itu ada buat besoknya apa-apa gitu minta di reschedule lah. Oh. Kalau malam itu kan aku bilang nggak mungkin udah harus live gitu dan nggak bisa digantiin karena terlalu mendadak. Cuman kayak gini-gini mah kita biasa dari dulu berantem gitu justru kita Makin deket gitu. kadang nggak berantem tuh kayak ada yang kurang gitu berantem kayak gitu. Kenapa ya harus begitu ya? Harus ada berantem makanya biar tambah Emang kamu romantis. gitu, Bener ya? Kin? Hah? Emang kamu gitu? Bang Judika tapi Duma akhirnya ngasih ultimatum nggak boleh main bola lagi, nggak Iya. boleh tuh. Banyak lah, dulu udah bosen kali dia ya. Main bola begitu, main motor begitu, terus ini penyanyi atau apa gitu. Karena aku memang dari dulu terbiasa olahraga yang agak ekstrim. Iya, kan sama kayak aku emang anak cowok gitu semuanya emang. Mohon maaf, Anda olahraganya apa kalau boleh tanya? Paling ekstrim apa? Aku paling ekstrim itu karet. Jadi kalau ngarang mah wajar ya, karena dia juga tahu lah, tapi namanya juga hobi suami, mau diapain lagi ya. Yang penting selalu... Ngalah juga akhirnya dia. Oh ngalah akhirnya? Yang kalah siapa? Seorang suami harus ngalah lah. Ya, kalau kayak gitu kan dia tahu maksudnya itu kan passion aku suka. Iya. Jadi kalau kadang-kadang dia Oh, cuma yang ngalah siapa bang? Istri? ngalah dia kalau kayak gini aku tetap main terus dilarang juga. Iyalah. Oh jadi Karena- Duma jauh lebih sering ngalah dibanding Judika? Tergantung persoalannya. Ah. Kalau masalah kayak gini olahraga aku kena ini, kena itu, beli motor, dia biasanya ngalah. Oh Udah, oke, gitu. namanya juga hobi ya. Iya. Iya, Tapi kalau hal-hal yang lain, nah, Ini kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar, sempat juga ada satu larangan dari seorang Duma Riris untuk seorang Judika. Gak ada ampun lagi. Duma cabut izin motoran Judika karena masuk jurang. Maksudnya gimana sih maksud jurang? Pernah masuk sampai ke jurang tuh naik motor? masuk jurang. Jadi aku kan memang aku lagi hobi trail tuh waktu pandemi tuh kejadiannya. Jadi aku sebenarnya nggak pernah main motor. Pas pandemi nggak ada olahraga, Darius ngajakin, ayo kita main motoran ke gunung gitu, ke Hambalang sana. Ya kita main. Makin lama makin hobi kan. Ternyata aku suka. Jadi pas kejadian, udah banyak sebenarnya kejadiannya, cuman kita tutupin aja supaya nggak dilarang nanti ke depannya. Nah waktu itu bawa lagi ada ya jalan ke gunung gimana sih? Iya. Terus di bawah ada sungai, jadi aku jatuh ke bawah. Oh. Naik motor, GoPro-nya masuk ke, Aduh, nah itu. Ini kita kasih lihat dulu ya buat sobat Ambiar ya. Astagfirullah. Bawah sih. ya Allah. Astaga jatuh. Tapi ini nggak sampai kenapa-kenapa kan? Nggak sampai dibawa ke rumah sakit atau bahkan Nggak. sempat? Karena di motor tuh walaupun ekstrim gini, karena kita Pengaman. semua full protektor, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau nggak pakai ini pasti udah berantakan. Berarti pakai helm, pakai Pakai baju helm, yang... pakai ini elbow, pakai sepatu trail. Kalau nggak pasti bakalan. Ini Bang Judika paling jauh pernah motor trail sampai ke daerah mana? Itu di Hambalang kan? Itu di Hambalang. Paling jauh pernah kemana?
Karena kemarin di Cilacap sama di Cirebon paling masih segitulah. Itu kalau kayak gitu kejadiannya istri gimana Kak Dumanya Bang? Pasti panik lah ya. Tanya sama Karen Delano juga kan sama-sama anak trail. Kalau kalau Bang Judika kan Motor, Moge. udah berapa motor? Aku ada 3 motornya. Motor gemes. Moge, motor gemes. Bedanya kalau Bang Judika kan motor trail, kalau dia jadinya nge-trail gitu. Oh, ini tetap gini ya? Oh. Iya, tapi kebayang itu kalau terjadi gua sama Nasar ya. Ogah gua sih. Tapi gue sih mau bayangin juga Nazar sama Karen tuh pakai jersey motor tuh. Wih, harus kita coba yuk. Enggak kita pakai, cuman kita jalan kaki nggak naik motor. Kita ngedorongin aja, Bang. Bang Judika total motor ada berapa? Ada 7. Ah. Trail motor. 7 motornya, Bang. Moge itu Bang. Motor trail. Moge ada 3. Oh, Oh, Moge 3, motor trail ada 7. Moge ada Berarti semuanya 3 ada. Wow. Di sini orang pajak loh. Iya. Tapi kalau mau beli motor baru tuh selalu izin sama Duma. Biasanya izin, cuman ada beberapa kalau udah kayak kemarin udah 5 gitu, ada yang enggak. Ya beli dulu baru izin gitu. Makanya marah-marah kemarin sempet aku beli satu brand karena memang motor ini bukan karena pengen banyak, sebenarnya kan aku di trail tuh harus tahu mana yang 2 tak, 4 tak, yang cocok sama kita gitu. Kayak pakaian, kayak sepatu mana. Iya. Ini peruntukannya buat ini, buat Tapi mahal ya. Karen, tahu nggak motor 2 tak, 4 tak? Kagak tahu gue. Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Karen nggak tahu 2 tak, 4 tak, pitak tahu. Lanjut. Oh, baru datang juga lo paling keras. Tadi 3 orang lo, sekarang udah nambah tiba-tiba. Berarti pernah nih momen Bang Judika beli motor sampai ada ngebohongin dulu awalnya tuh ke Duma Riris, ada tuh momen kayak begitu? Ada sempat. Tadinya mau sebenarnya custom motor. Aku custom motor, terus tiba-tiba aku lihat motor yang aku cari udah ada. Yang lain dijual atau masih tetap ada? Enggak, gitu? aku enggak. Nggak dijual gitu ya, nggak Bang? pernah jual barang karena apa ya? Karena kalau kita beli itu sayang gitu. Iyalah. Jadi pas waktu itu mau custom sebenarnya udah jadi customnya, tiba-tiba ada motor yang trail yang baru. Jadi aku bilang aku mau ambil customnya udah jadi gitu. Ternyata yang aku bawa motor trail yang baru. Oh. Jadi pas ini motor apa lagi nih gini. Kira-kira motor yang paling mahal menurut Bang Judika yang mana nih? Berapa? Enggak, kalau trail tuh banyak, ada yang dari 20, Enggak, yang 30. punya abang 1M. Enggak. Nggak nyampe kalau Trail trail. tuh paling 200. Yang Moge 200-an. gede, mahal. Kalau Moge yang harganya Ya, mahal banget, lebih dari mobil. Oh, abang masuk klub Moge juga? Enggak, aku beli aja. Tapi nggak ada. boleh sama Kak Duman masuk klub Moge? Enggak, ya aku nggak pernah nanya. Aku kan nggak pernah gabung yang klub. Ya, Moge ada gitu. komunitas Aku yang mau ikut ya. jalan kadang-kadang kayak kemarin aku beli satu untuk kita mau touring di bulan apa? Anak-anak mau libur, kita mau touring aja sama Istri. dia ke Bali lewat Jogja gitu. Baru mau mulai juga gitu. Oh, seru. Tapi ya kalau misalnya buat istri di luar sana, buat sobat ambiar, kalau misalnya suami punya hobi, sebenarnya ya pilihannya itu dia. Kalau misalnya mau ngelarang ya nggak apa-apa juga asal ada alasannya. Tapi kan lebih baik suami punya hobi juga biar nggak puyeng di rumah. Iya. Tapi kalau Duma sendiri, tipikalnya tuh posesif nggak? Sering ngelarang-larang. Oke, kemarin masuk ke jurang, kemarin pelipis kena dari bola dan juga motor. Sampai akhirnya ada larangan lagi nggak atau minta dikurangin nggak sih? Dia memang protektif ya, artinya dia kan bukan ngelihat kayak misalnya aku cuma ngelihat hobiku, kesenanganku gini. Dia kan ngelihat kalau aku ada apa-apa nanti Iya. pekerjaan, Lebih anak-anak betul. apa gitu. Jadi wajar dia memang Sayang. agak Hal itu. seperti itu istri abangnya. Dan aku juga dari dulu udah terbiasa apa-apa tuh izin. Ya. Tuh suami tuh kayak gitu, apa-apa izin berarti menghargai suami, menghargai istri gitu. Sayang lah intinya. Biasanya kalau aku motoran tanpa izin pasti kejadian sesuatu yang Itu betul Bang, hati-hati istri tuh soalnya malaikat buat suami. Oh, kalau suami buat istri apa? apa? Ya malaikat juga, maksudnya gini, kan namanya suami istri jangan mentang-mentang masa Saling dia lah. pemimpin rumah tangga terus dia tuh asal keluar nggak izin, nggak bisa. Luar biasa, Dewi Muria Agung Indonesia. Tapi benar sih, saling maksudnya rumah tangga. Motivator pernikahan Dewi Persik ya. Rumah tangga. Sampai sekarang Ya, jadi Bang, siapapun yang jadi suamiku ya nanti harus izin dulu kemana-mana gitu. udahlah kalau nikah sama Dewi Persik nggak usah minta izin, minta maaf lebih baik. Susah minta izinnya. Tapi buat Bang Judika sama Duma Riris sekarang usia pernikahan berapa? Kita 16. Hah? Dari 2013, jadi kita pacaran tuh 6 tahun. Dari 2013 kita nikah. Sekarang 2023 jadi 10 tahun, tapi
dari kenalan kita tuh 16 tahun udah bareng. Wow. 16 tahun bersama. Dan pada awalnya bukan hal yang mudah juga ya. Nggak, ya Rian tau lah karena dulu sempet jadi host bareng Barengan juga sama Duma. Tapi kita mau kasih lihat juga buat Bang Judika, ini ada satu yang spesial untuk seorang Judika. Sweet banget. Tadi malam kan gue pulang abis main bola terus mereka udah, aku juga baru ngeh nih, ternyata baru dibuat. Aku pikir mereka katanya bikin video buat apa gitu kan, sering buat ulang tahun atau apa. Ternyata ini videonya. nggak tahu. Jadi kemarin tuh udah ada dandan anakku. Jadi terima kasih buat ucapannya. Tadi aku pikir ini potongan video yang lama, ternyata mereka baru buat. Jadi aku Bang Judika katanya tuh sibuk tadi. Kalau datang-datang Bang Judika sakit kadang suaranya. Tapi melihat anak-anak itu Bang Judika gimana perasaannya? Ya terus terang mereka adalah prioritas aku di hidup aku. Jadi Of course. nggak ada urutan yang lain. Yang pertama tuh harus keluarga. Jadi apapun yang aku lakuin di luar tuh semuanya buat mereka. Jadi kalau udah ada yang aku lihat di rumah nggak beres, aku pasti stop semuanya. Karena ya apapun yang aku lakuin di luar, mau aku nyanyi, mau aku misalnya banyak duit atau tapi keluarga aku berantakan, itu radar buat aku untuk kembali mikirin bahwa Perfect. yang paling Setuju. penting itu keluarga. Berhenti sejenak, Perfecto. kembali ke rumah bersama keluarga. Iya. Oke, Bang Judika apa yang ingin disampaikan untuk Duma Riris, Chloe dan juga Deo? Ya buat istriku, buat mama, buat Duma, terima kasih udah bersama sampai sekarang, selalu menjaga cinta kita, mimpi-mimpi kita masih panjang ke depan. Untuk konser-konser ke depan juga kamu yang pegang semuanya, terima kasih udah ada selalu di hidupku, jadi cinta sejatiku. Juga buat anak-anak tetap rajin sekolahnya, always give your best ya, never surrender. Just be better day by days. Pokoknya papa bangga, papa cinta banget sama kalian semuanya. I love you. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.